kabar pemirsa? Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil, dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot. Sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Gue lihat tetangganya si Arif, ada inspirasi lagu favorit gue. Judulnya Gelandangan. Tahu kan Rip lagunya Rip? Kering sudah rasanya air mataku. Terlalu banyak sudah yang tertumpah. Sensasi kejutan seolah tak pernah mewarnai sepak terjang pedangdut Saipul Jamil. Ya, selain kerap lantang mengurai komentar penuh kejutan sebagai komentator dan juga juri di ajang The Academy, pekan ini lagi-lagi mantan suami Dewi Persik ini menjajal langkah baru untuk mengejutkan mata publik. Keluar dari zona amannya sebagai penyanyi dangdut, kali ini untuk pertama kalinya, Saipul menjajal panggung stand-up komedi selebriti mengulik tawa. Uniknya tak banyak yang tahu, sebelum naik dan beraksi di panggung stand-up komedi, di balik panggung Saipul sempat mencurahkan isi hatinya yang berdebar tegang, mencoba untuk tampil sebagai komika. Sebenarnya sih dalam hatiku deg-degan. Sebenarnya sih dalam hatiku deg-degan gitu. Cuman sekali lagi ya kita harus mencoba. Aku tuh orangnya gitu. Aku orangnya suka penasaran, terus juga senang dengan tantangan, senang dengan sesuatu yang baru. Kan buat aku sebenarnya di dunia entertain ini, kalau mau jadi entertainer ya kalau bisa sih mempelajari semua. Kalau bisa, jadi kita benar-benar bisa dipakai di semua program, semua acara. Ini bisa, nge-host bisa. Ya, menyanyi sudah menjadi hal yang biasa bagi Saipul Jamil, tapi menjadi komika yang bisa memancing tawa penonton bukanlah sebuah hal yang mudah. Konon dibutuhkan keahlian dan teknik yang tidak semua orang bisa untuk memancing publik tertawa. Tapi uniknya, penampilan perdana Saipul di panggung stand-up komedi selebriti justru berbeda. Meski tidak memiliki pengalaman menjadi komika, tapi Saipul sukses memancing tawa penonton. Usut punya usut, rupanya pedangdut asal Banten, Jawa Barat ini menggunakan strategi pengalaman pribadinya sebagai senjata seperti ini. Ada satu kekurangan. Boleh gue cerita kekurangan gue? Boleh? Oh nggak ada, cuma satu kekurangan gue. So tau lo. Gue paling takut sama yang namanya kurkuch. You know kurkuch? Kurkuch is kecoa. Lu nggak tahu kalau gue tuh bahasa Inggris gue jago. Sorry ya kalau Inggris gue kagak keluar. Betul gak sih kurkuch kecoa? Hah? Gue sering banget diledekin sama si Andika, diledekin sama si Ramzi, diledekin sama si Irfan. Katanya suara gue pales. Kan gue kan agak kesel, tau gak sih? Itu kan fitnah, iya gak? Bener. Gue kesel banget, makanya gue kesel. Gak mungkin lah penyanyi dangdut terpopuler suaranya pales. Kalau itu materi aku semua sendiri yang bikin. Dibantu juga sama tim dari sini, dibikin bikin unsur-unsur komedi-komedi yang mana gitu. Emang takut kecoa gue orangnya gitu. Terus juga ya pokoknya yang ada di materi di atas itu semuanya ya memang realitas semua gitu, apa yang gue rasakan gitu. Terhibur ya? Ya, alhamdulillah. Itulah saya seperti itu, apa adanya. Jadi ya mudah-mudahan penampilan malam hari ini melihat sesuatu yang berbeda dari sisi saya. Mungkin selama ini kan saya nyanyi, komentar, terus juga ya mungkin ada ngejok-ngejok, tapi di sini diseriusin ngejoknya tapi sambil bernyanyi gitu. Dan mengejutkan, hanya berbekal pengalaman pribadi, aksi perdana Saipul di atas panggung stand-up komedi selebriti sukses menuai pujian sederet juri. Saipul tidak hanya mendulang pujian dari Raditya Dika, tapi Saipul bahkan mampu mencuri perhatian Ernest yang konon tidak mudah dibuat terkesan oleh para kontestan stand-up komedi.
Kalau gue terus terang ngatain dia nggak lucu kan nggak enak gitu. Jadi cara ngomongnya gitu. Jadi walaupun lagi nggak ada punchline-nya. Gue udah terharu loh. Walaupun anyep kagak ada lucu-lucunya. Tapi orang nyimak gitu. Aura bintang. Ayo silakan Raditya. Tapi keren banget. Gak percuma 2 tahun. Lo bohong, gue gak suka diperesin. Serius bener, gak percuma 2 tahun jadi orang gila paling populer tuh gak percuma banget. Sumpah, penyanyi dangdut. Nah, jadi kalau menurut gue, ini yang seharusnya selebritis, dengan Bang Iful levelnya udah tinggi banget lah ya. Selebritis ini masih bisa menghadirkan sebuah stand up yang bener-bener stand up. Keresahannya dapet tuh soal kecoa. Setup punchline-nya jelas. Tadi ngomong panjang, nggak taunya Haji Bolot. Itu setupnya punchline-nya. Jadi gue sih bangga banget gitu Bang Ipul bisa datang ke sini dengan stand up komedi yang benar. Gitu. Kayaknya tuh kayak komentatornya paras-paras semua deh. Perasaan kini gue jelek deh tadi di atas panggung deh. Gue dibilang bagus gitu. Tapi katanya sih jujur ya. Cuman nggak tahu juga deh. Sukses menuai pujian dari para juri. Uniknya Saipul Jamil seolah ketagihan untuk berdiri dan sekali lagi beraksi di atas panggung stand-up komedi. Buktinya meski hanya memancing, Saipul mengungkapkan kesediaannya untuk sekali lagi didaulat tampil di atas panggung stand-up komedi menyisakan tanya. Setelah sempat menjajal menjadi host tamu inbox, juri hingga kini mencicipi serunya panggung stand-up komedi. Apa yang sebenarnya dicari Saipul Jamil? Kita sekarang mau menggerbek mereka. Tangkap yang pakai baju hijau. Oke, siap? Gak ada rohnya. Pakai barbel aja. Gak ada rohnya. Itu bukan pocong, itu orang. Ada rohnya. Capek saya punya. Mending pemanasan dulu. Pemanasan apa? Kita cuma mau nangkep orang pakai barbel aja. Jangan pakai barbel. Mending pemanasan dulu, pakai barbel aja. Mending sambil nyanyi. Mending sambil nyanyi. Mending sambil nyanyi. Udah, cakep. Sakit perut. Seru tapi kan seru kan? Aduh ya Allah lucu banget. Nyanyi terus sekali-sekali main. Aduh besok schedule gue masih kosong kok. Masih kosong. Sorry ya, kalau gitu besok kita tayang. Lihat cukarnya dulu. Jangan dia runner up. Pasti bener dia. Sogi pemenangnya. Coba lihat juga kulitnya. Udah Sogi. Takutnya kayak Miss Universe. Tetap saya mau mempelajari sampai bener-bener total. Saya mau mempelajari bener-bener total gitu. Jadi biar komplit lah. Makanya gue sama Sogi poinnya sama 52 sama 52. Jadi yang nentuin juri. Ya sudah. Sebuah bukti ya. Gitu. Berarti gue kelucuan gue itu bisa membandingi senior loh. Sogi tuh senior. Dilawakan gila nggak? Jangan sampai dia kegeser gara-gara gue. Ya kan, dia tinggalnya dia nggak bisa nyanyi, ya kan? Sukses buat stand up komedi Indonesia, sukses. Dahlia Poland masih terngiang sosok almarhum ayahnya yang meninggal secara tiba-tiba. Kenangan bersama sang ayah membekas begitu dalam dan selalu terngiang ketika Dahlia berada di lokasi syuting. Benarkah karena begitu rindu kepada sang ayah, Dahlia sempat mencium aroma ayahnya ketika berada di rumah? Seperti apakah duka yang dialami Dahlia? Dan seperti apa pula Dahlia menghadapi tudingan bahwa ia menelantarkan ayahnya semasa hidupnya? Simak hanya di Hot Shot sesaat lagi.